Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang pewarnaan. Nah, di sini ada beberapa bahan yang teman-teman perlu sediakan. Yang pertama pastinya cat, teman-teman. Nah, cat di sini yang digunakan, saya menggunakan cat Moilek dan juga cat akrilik. Nah, cat akrilik seperti ini. Ini cat akrilik yang saya gunakan, dan Moilek juga merupakan salah satu bahan yang sangat penting ya teman-teman. Saya gunakan Moilek yang kalengan, yang 1 literan. Nah, kemudian dipindahkan ke dalam wadah kecil atau roll film seperti ini. Nah, untuk Moilek sendiri itu saya menggunakan warna putih dan warna kuning. Karena mengapa? Karena penting untuk kita ingat, Moilek nanti posisinya berada di bagian tengah dari mal, sehingga ketika kita menulis, kita menggunakan handam dan tinta, kita lebih mudah untuk menggoreskan tinta tersebut di atas cat Moilek daripada cat akrilik. Karena cat akrilik ini seperti Meris, ini mengandung kandungan akrilik yang sangat tinggi sehingga dia menjadi licin dan lumayan susah untuk kita gores. Nah, itu untuk cat. Kemudian untuk kuas, saya menggunakan beberapa kuas. Yang pertama ini ada kuas blok. Nah, ini kuas blok untuk bagian besar seperti tempat ayat, kemudian juga bagian luar. Nah, saya akan menggunakan kuas ini. Kemudian juga ada kuas kecil ya. Sebenarnya kuas seperti ini teman-teman bisa gunakan kuas pagoda atau Picasso atau kuas-kuas lain yang ujungnya kecil seperti ini. Ini akan digunakan sebagai kuas blok bagian-bagian yang kecil, dan bisa juga teman-teman gunakan sebagai bagian list. Nah, kemudian yang selanjutnya yang agak besar seperti ini juga berfungsi untuk blok pada karya hiasan mushaf, teman-teman. Nah, selain menggunakan cat, kita juga bisa menggunakan spidol untuk hiasan dan juga untuk list pada karya hiasan mushaf, teman-teman. Nah, di sini saya gunakan spidol Posca. Teman-teman juga bisa menggunakan spidol Snowman. Nah, di sini saya menggunakan Posca ya, teman-teman. Nah, ini akan digunakan untuk list dan juga hiasan di dalam hiasan mushaf. Untuk PC5 ini yang agak besar, PC5. Nah, ini kita akan gunakan untuk bagian list. Sedangkan untuk PC3 3 mili ya, ukurannya lebih kecil. Ini biasanya digunakan untuk bagian ornamen atau bunga atau tangkai-tangkai di dalam karya hiasan mushaf. Oke. Nah, di sini saya juga menyediakan spray atau semprotan ya. Ini untuk mengencerkan cat ketika cat terasa agak kental. Oke, itu saja bahan-bahannya teman-teman. Ayo kita langsung mulai kepada tahap pengecatan. Kita warnai ya. Sebenarnya dalam pewarnaan hiasan mushaf tidak ada teknik tertentu untuk mewarnai. Tetapi sepengalaman saya dalam berkarya hiasan mushaf, untuk teknik mewarnai, yang pertama kita harus melihat dari cat terlebih dahulu. Nah, keenceran atau kekentalan dari cat itu harus kita perhatikan. Karena mengapa? Karena ketika terlalu kental, kita akan sangat sulit untuk mewarnai hiasan mushaf atau mewarnai blok-blok di dalam desain kita. Tetapi kalau terlalu encer, maka ketika kita mewarnai, warna di dalam blok-blok tersebut akan kurang mengangkat atau kurang terang, tidak sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa melihat untuk cat yang kualitasnya cukup untuk mewarnai hiasan mushaf seperti ini, ketika kita angkat maka dia akan meleleh. Nah, itu dikatakan kategori cukup untuk dapat mewarnai hiasan mushaf dengan baik.
Nah, untuk peletakan warna sendiri teman-teman sebenarnya bebas sesuai dengan selera kita, tetapi ada yang bilang ketika kita mewarnai hiasan mushaf, yang pertama bagian pinggir itu kita berikan warna yang cukup seragam. Maksudnya gimana? Di bagian pinggir ini warnanya kita bedakan dengan bagian tengah. Karena mengapa? Karena nanti di bagian tengah kita akan menunjukkan sesuatu hal yang berbeda atau pewarnaan yang berbeda, sehingga untuk karya itu tidak bercampur aduk atau membuat pusing dalam melihatnya. Tetapi ada juga yang bilang warna itu kita bisa padukan bagian pinggir. Setelah ada di bagian pinggir, kita bisa masukkan juga di bagian tengah, tetapi tidak semuanya. Beberapa warna di bagian pinggir kita masukkan sedikit di bagian tengah. Itu tergantung dari bagaimana teman-teman ingin mewarnai karya-karya teman-teman. Nah, di sini saya lebih suka untuk desain seperti ini. Warna di bagian pinggir akan saya juga masukkan di bagian tengah, tapi hanya beberapa saja, tidak keseluruhan. Nah, kita mulai saja langsung. Biasanya untuk tahap awal dalam berkarya, saya memulai bagian tengah dulu. Nah, bagian tengah yang akan saya mulai untuk awal. Kita perhatikan catnya terlebih dahulu, baru kita puaskan. Nah, mengapa bagian tengah? Karena bagian tengah ini ketika kita di dalam perlombaan, kita menuntut untuk lebih cepat kering. Semakin cepat bagian tengah itu kering, maka nanti ketika kita selesai ngeblok keseluruhan, kita bisa langsung menulis. Nah, jadi saya mewarnai bagian tengah terlebih dahulu. Teman-teman bisa mewarnai polosan, warnanya bebas saja. Saya masukkan putih warnanya di sini. Teman-teman bisa mewarnai dia polosan, atau juga teman-teman bisa memberikan gradasi. Nah, jika teman-teman ingin memberi gradasi, teman-teman bisa campurkan sedikit warna yang lain, kemudian digradasi. Cara gradasi sangat sederhana teman-teman, jangan biarkan cat itu mengering. Karena ketika catnya mengering, maka akan sangat sulit untuk teman-teman membuat gradasi. Jadi biarkan catnya itu tetap basah. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Teman-teman, untuk mewarnai bagian tengah usahakan satu arah, sehingga ketika kita menulis tidak ada bagian-bagian cat yang tidak rata, karena kita mengecatnya tidak satu arah. Jadi usahakan satu arah seperti ini. Dan kuas yang digunakan juga diusahakan untuk kuas yang bulunya halus. Bagian sini kita gradasi menggunakan ungu tadi. Digradasi hingga terlihat dia menyatu.
Oke, itu untuk bagian tengah. Selanjutnya saya langsung ke bagian kolom ayat, 4 nama surah dan al-ayah. Bagian ini teman-teman juga bisa kasih gradasi, dan tetap kasih warna ungu, kasih gradasi di sini. Gradasi jangan terlalu tebal teman-teman, jadi kita kasih gradasi yang tipis saja. Di bagian ini juga sama. Sedikit saja. Oke. Nah, tahap selanjutnya teman-teman mewarnai bagian luar. Di bagian luar kita warnai karena bagian luar itu cenderung warnanya lebih soft atau lebih lembut. Ketika kita mewarnai bagian dalam, bagian luar yang mengenai bagian dalam ini bakal hilang teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal dikuas, tidak masalah, masuk ke bagian dalamnya sedikit. Kita juga bisa memberikan gradasi di bagian-bagian pinggir agar terlihat lebih indah dan hidup. Nah, bagian pinggir yang saya maksud bagian sini, misalnya teman-teman kasih warna kuning. Bagian sini teman-teman kasih warna kuning. Kemudian teman-teman bisa gradasikan kembali dengan warna putih. Ingat, teknik gradasi jangan sampai cat itu mengering. Jadi kita langsung. Bagian sini juga kita samakan.
Nah, dia masih basah, langsung kita kasih warna kuning untuk gradasi. Kita sambungkan dengan yang tadi. Ini juga. Kita bisa langsung mulai gradasi. Teman-teman, ketika mewarnai bagian pinggir harus lebih hati-hati karena rawan sobek. Karena yang kita gunakan adalah kertas manila ya teman-teman, jadi rawan sekali untuk sobek. Jadi ketika memutar atau memindahkan karya itu lebih berhati-hati. Nah, untuk bagian pinggir sendiri itu tidak masalah teman-teman. Ketika teman-teman cara pengecatan itu tidak satu arah, itu tidak mengapa. Karena di bagian ini kita tidak memberikan tulisan. Jadi kita nggak menulis di bagian ini. Untuk itu ketika teman-teman pengecatannya tidak beraturan itu tidak apa-apa.
tahapan selanjutnya kita akan mewarnai bagian pinggir. Nah, untuk pewarnaan bagian pinggir, teman-teman mulai dari bagian yang dekat dengan garis frame terlebih dahulu. Nah, di sini garis frame-nya yang ini, maka bagian yang ini yang akan kita warnai terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan warna biru untuk mewarnai. Sebelumnya, jika catnya teman-teman lihat agak sedikit mengental, maka teman-teman kasih semprotan dan diaduk. Nah, setelah catnya terasa sedikit mencair, maka teman-teman bisa menggunakan. Cara pengecatan teman-teman dimulai dari bagian pinggir terlebih dahulu. Bagian pinggir garis seperti itu. Nah, kemudian bagian pinggir yang di sini. Baru bagian pinggir garis yang lurus. Oke, setelah seperti ini maka teman-teman langsung warnai bagian tengahnya. Maka pengecatan teman-teman akan menjadi lebih rapi. Nah, kita lanjutkan sama. Jika teman-teman belum terlalu hafal bentuknya, maka teman-teman harus membiasakan untuk perlahan mengecat karya-karya hiasan musaf teman-teman. Yang terpenting di dalam pengecatan dan ornamentasi, teman-teman harus tahu bentuk dari ornamen, karena ornamen yang ada di dalam ini akan tertutup. Jika teman-teman belum terlalu hafal dalam bentuk ornamennya, maka teman-teman tidak usah memberikan warna yang terlalu tebal, sehingga teman-teman masih bisa melihat bentuk ornamen yang ada di balik warna tersebut. Nah, seperti ini kita masih bisa melihat bentuk ornamen yang ada, sehingga ketika kita memberikan warna di ornamennya, kita akan menjadi lebih mudah. Hal lain yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita mewarnai hiasan musaf, apalagi di dalam lomba, usahakan mengecat atau mewarnai warna yang sama terlebih dahulu. Jadi ketika kita lihat di sini warnanya biru, maka kita warnai yang biru terlebih dahulu. Nah, di sini juga biru, kita warnai dengan warna yang sama. Setiap kolom yang berwarna biru maka kita dahulukan. Mengapa seperti ini? Karena ini akan menghemat waktu teman-teman untuk memilih warna-warna yang akan teman-teman masukkan.
selesai warna biru, maka kita pindah yang bagian sebelah ini. Selanjutnya kita mewarnai bagian dalam. Nah, saya akan memberikan warna merah juga di bagian dalam. Saya akan membedakan bagian mahkota, tetapi saya akan menyeragamkan bagian pinggir dan bagian dalamnya ini. Dan ini akan saya kasih warna merah. Jadi kita juga harus memperhatikan tangan kita ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika kita menempelkan tangan di sini, kita memindahkan, maka dia akan memberikan warna yang lain di sini. Nah, nanti kita bisa finishing, itu tidak masalah. Dalam berkarya tidak usah terlalu terburu-buru, jadi pelan-pelan saja, karena kita tidak memburu waktu. Tetapi ketika kita lomba, nah kita harus meningkatkan kecepatan kita dalam ngeblok desain kita. Nah, seperti berkarya seperti ini teman-teman, nggak usah terlalu terburu-buru, pelan-pelan saja, yang penting rapi.
saya masih tetap di bagian tengah ya teman-teman. Nah, di bagian ini akan saya berikan warna hijau. Oke, di bagian sini juga sama. Kita putar. Nah, di sini saya juga memberikan warna hijau. Agar selaras warnanya. Jadi sejatinya teman-teman, ketika kita menciptakan sebuah karya hiasan mushaf, kita tidak terlalu menggunakan cat yang terlalu banyak, karena kita bisa mengulang-ulang dan memadukan warna dari beberapa cat saja. Seperti yang saya lakukan ini saya baru menggunakan 3 warna cat. Kemungkinan saya bakal menggunakan 5-6 warna saja untuk sebuah karya hiasan mushaf. Nah, hal ini bergantung dengan kerumitan mal dan banyaknya blok di dalam mal yang teman-teman buat. Semakin banyak bloknya dengan bentuk yang berbeda-beda, maka bisa jadi mal itu akan menggunakan warna yang lebih banyak. Seperti yang saya buat ini simple, sehingga penggunaan warna itu tidak terlalu banyak. Yang terpenting adalah keharmonisan dari warna tersebut. Kita harus melihat apakah antara warna ini
dan warna yang ini itu bisa bergandengan atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian mahkota atau bagian atasnya. Nah, di bagian atas, yang bagian ini saya akan berikan warna hitam.
mushaf, maka kita akan memberikan list pinggir. Nah, di sini saya menggunakan spidol Posca. Spidol Posca itu adalah spidol yang dapat digunakan di atas cat. Nah, di sini ada beberapa warna yang akan saya gunakan untuk list dan hiasan bunga serta tangkai dan juga daun di dalam karya hiasan mushaf ini. Oke, kita mulai saja. Nah, pewarnaannya simple. Jadi kita hanya mengikuti warna turunan, atau juga kita bisa mengikuti warna yang dekat dengan warna turunannya. Misalnya seperti ini. Di sini warna bloknya biru, maka saya akan list dengan biru muda, yaitu turunan dari warna biru. Nah, jadi yang bloknya berwarna biru akan saya berikan list biru muda. Fungsi list itu menyempurnakan dan memberikan kesan yang lebih mengangkat kepada karya kita. Jadi ketika kita ngecatnya tidak rapi, maka kita sempurnakan dengan list. Spidol Posca ini mempermudah kita dalam pengerjaan kaligrafi. Ketika dalam lomba, banyak sekali peserta yang menggunakan spidol ini untuk mempercepat pengerjaan dalam berkarya. Selain rapi, spidol juga bisa memberikan kesan yang lebih karena memiliki warna yang mirip sekali seperti warna cat. Nah, selanjutnya kita menggunakan warna hijau. Warna hijau untuk memberikan list di bagian ini. Nah, kita warna hijau di bagian ininya. Jadi teknik di dalam pengerjaan hiasan mushaf itu sebenarnya tidak baku ya teman-teman, tetapi ada tekniknya. Yang pertama,
pewarnaan terlebih dahulu. Jadi kita ngecat blok-blok yang ada di desain kita. Karena pertama-tama kadang-kadang ketika kita belum mengetahui caranya, kita memberikan list, kemudian kita kasih bunga, kita kasih hiasan, baru kita warnai. Nah, itu sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat karena kita akan mengerjakan 2 kali. Finishing dari karya kita menjadi lebih rumit. Tapi kalau kita memberikan blok terlebih dahulu, kita warnai di bagian bloknya, maka akan mempermudah kita dalam pengerjaan berikutnya. Oke, selesai. Warna merah, maka kita gunakan pink, atau teman-teman bisa gunakan ungu, warna yang juga selaras atau turunannya dari warna merah.
Nah, di tahap terakhir adalah tahap finishing. Finishing kita lihat di sini ada bagian yang kotor seperti ini, kemudian pinggir-pinggirnya yang kotor. Nah, kita akan finishing untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor. Jika di situ warna putih, maka kita berikan warna putih untuk menutupi bagian yang kotor tersebut. Seperti ini. Termasuk garis-garis yang tidak tertutupi.